Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Sahabat, rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur. Inilah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya, Lydia Murniati. Segera kita simak informasi yang pertama. Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk menginformasikan Dishub Nganjuk targetkan retribusi KIR 1,1 miliar rupiah. Dinas Perhubungan Nganjuk harus berupaya keras memastikan ketertiban pemilik kendaraan angkutan di Nganjuk untuk melakukan uji KIR karena di tahun 2021 retribusi tersebut dipatok 1,1 miliar rupiah. Sujito selaku Sekretaris Dinas Perhubungan menyebutkan ada 2 bulan lalu perolehan retribusi uji KIR masih belum maksimal, yakni bulan Januari dengan nilai 110 juta rupiah, kemudian bulan Februari 96 juta rupiah, sedangkan bulan Maret hingga hari Jumat 5 Maret 2021 sebesar 25 juta rupiah. Dan uji KIR di tahun 2021 sudah lebih banyak dibanding tahun lalu. Jumlah kendaraan ataupun angkutan yang beroperasi sudah naik. Sejak bulan Januari, menurut Sujito, setiap hari ada sekitar 80 kendaraan yang melakukan uji KIR. Mereka merupakan kendaraan pengangkut barang mulai truk, pickup, dan kendaraan jenis lainnya. Dibanding tahun 2020, menurutnya jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR sudah naik 2 kali lipat. Sebelumnya, tiap hari hanya ada sekitar 40 kendaraan yang melakukan uji. Dari berbagai jenis kendaraan tersebut, menurutnya hanya bus pariwisata dan angkutan kota yang jumlahnya masih minim. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Beralih ke RGRFM Tulungagung bersama Mega Kristi yang menginformasikan pelaksanaan vaksinasi di Pasar Ngemplak. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan pemberian vaksinasi tahap kedua dengan sasaran pelayanan publik. Salah satu sasaran vaksinasi tahap kedua ini yaitu pedagang pasar yang ada di Pasar Ngemplak, Tulungagung. Pelaksanaan ini ditinjau langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Dr. Kasril Rohmat MMRS. Beliau mengatakan untuk sementara pelaksanaan vaksinasi kepada pedagang pasar dilakukan di Pasar Ngemplak dan Pasar Wage, sedangkan untuk pasar yang lain masih menunggu kedatangan vaksin berikutnya. Di Pasar Ngemplak, Tulungagung sendiri, vaksinasi ditujukan kepada 1041 sasaran pedagang yang sudah terdaftar. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. SOP sudah disiapkan, pemerintah Kota Blitar akan menerapkan PTM bulan ini. Selengkapnya bersama Kirana Nisa. Setelah menerima keluhan dari guru dan rekomendasi dari DPRD, pemerintah Kota Blitar pun kini berancang-ancang untuk menerapkan pembelajaran tatap muka PTM untuk siswa SD SMP. Rencananya kebijakan tersebut direalisasikan 22 Maret 2021. Samsul Hadi, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, dikonfirmasi Selasa 9 Februari 2021 mengatakan, rencana PTM bulan ini sudah dikoordinasikan dengan pihak sekolah, termasuk mematangkan standar operasional prosedur atau SOP. Nantinya kebijakan ini akan diberlakukan bagi lembaga pendidikan SD, SMP negeri dan swasta. Namun demikian, Samsul memastikan PTM Maret 2021 tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Dalam pelaksanaannya nanti peserta PTM akan dibatasi 50% saja. Durasi belajar mengajar juga dibatasi hanya 4 jam tanpa istirahat. Dan yang utama, siswa yang mengikuti PTM diwajibkan mengantongi izin dari orang tuanya. Tergantung kondisi lembaganya. Jadi kalau misalkan ada sekolah yang kemarin itu salah satunya dia menerapkan kan misalkan satu kelas itu kan 30 anak, ambil misalkan 10 Senin misalkan, 10 lagi hari Selasa, 10 lagi hari. Samsul menambahkan meski PTM dilaksanakan dengan pertimbangan yang matang, namun pihaknya akan tetap mengikuti kelanjutan PPKM Mikro. Jika sekolah tersebut belum berada di zona hijau COVID-19, maka tidak masalah jika tidak menerapkan PTM. Kirana Nisa, Mahar di KFM. Beralih ke Banyuwangi, terapkan PPKM Mikro, zona hijau di Banyuwangi terus meningkat. Selengkapnya bersama Akbar Wiyana, Blambangan FM. Satgas COVID-19 Banyuwangi terus berupaya keras menekan penyebaran COVID-19 lewat pelaksanaan PPKM Mikro. Dari total 10.000 RT lebih dari 99% kini berada di zona hijau, yang artinya di kawasan RT tersebut bebas kasus COVID-19. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah dalam rapat evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di Jawa Timur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Cahyono pada Selasa kemarin. Sugirah menerangkan bahwa semenjak diberlakukan PPKM, zona RT yang berubah menjadi hijau terus meningkat.
Per 8 Maret 2021, dari total ada 10.608 RT, kini yang berada di zona hijau mencapai 10.521 RT. Sisanya 87 RT masih di zona kuning, yang artinya masih ada kasus COVID 1-5 rumah dalam 1 RT selama seminggu terakhir. Pemberlakuan PPKM Mikro ini turut membawa dampak positif, menurunnya angka terkonfirmasi positif secara signifikan. Sebelum penerapan PPKM terhitung dari 12 Januari sampai 8 Februari 2021, konfirmasi positif 688 kasus. Setelah pemberlakuan PPKM, yakni per 9 Februari sampai 8 Maret 2021, konfirmasi pasien positif COVID menurun menjadi 434 kasus atau turun 36%. Akbar Wiana melaporkan. PPKM Mikro partisipatoris untuk merecovery kegiatan ekonomi seperti sedia kala. Selengkapnya bersama Renata Surya, Suara Ngawi. Dipastikan kegiatan fasilitasi publik berupa sosial kemasyarakatan, kegiatan seni dan budaya, pariwisata dan kuliner bisa diselenggarakan khusus untuk daerah dengan zona hijau dan kuning dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan yang jauh lebih ketat. Oni Anwar Harsono Bupati Ngawi dalam press release yang berlangsung di Pendopo Widya Graha Pemkab Ngawi bersama dengan Wakil Bupati, Kapolres, Dandim dan Sekda mengatakan bahwa PPKM Mikro partisipatoris merupakan revisi Perbub sekaligus manifestasi Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2021. Oni menambahkan untuk warung makan atau angkringan untuk operasional jam buka kembali seperti sedia kala. Yang terpenting harus memperhatikan protokol kesehatan, maksimal pembatasan 50% fasilitas, mengatur jarak atau physical distancing. Untuk pembatasan jam layanan sampai dengan pukul 21 hanya diperuntukkan bagi retail modern atau supermarket atau swalayan. Pelaksanaan PPKM Mikro partisipatoris diharapkan dapat menahan laju paparan COVID-19 serta percepatan kegiatan recovery ekonomi masyarakat dapat terwujud. Renata Surya, Suara Ngawi. Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang menginformasikan tren kasus COVID-19 tahun 2021 di Lumajang turun. Tren kasus baru COVID-19 tahun 2021 di Kabupaten Lumajang cenderung turun dengan rata-rata kasus harian 5 terkonfirmasi. Hal itu disampaikan Imam Suryadi, asisten pemerintah Sekda Kabupaten Lumajang, saat menjelaskan perkembangan COVID-19 di Lumajang pada acara rapat evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro secara virtual bertempat di ruang terbatas kantor Bupati Lumajang Selasa sore. Imam Suryadi mengungkapkan, menurut epidemiologi, saat ini memiliki skor 2,45 sehingga Kabupaten Lumajang berada dalam zona kuning atau dengan resiko rendah penularan COVID-19. Ia juga menerangkan PPKM Mikro yang sudah terlaksana di Lumajang mendapatkan hasil bahwa per tanggal 9 Maret 2021 dari seluruh jumlah rukun tetangga terdapat 40 RT 0,56% masuk zona kuning dan 7.063 RT 99,44% berada di zona hijau sedangkan zona oranye serta zona merah 0 RT. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Bantuan sosial tunai resmi disalurkan 4 bulan, Dinsos Kabupaten Blitar kirim surat ke seluruh camat. Selengkapnya bersama Ninda Alivia, Persada FM. Kementerian Sosial Republik Indonesia memastikan bahwa bantuan sosial tunai atau BST tahun 2021 hanya disalurkan selama 4 bulan. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Blitar Yuni Urinawati mengatakan, usai mendapatkan surat edaran resmi dari Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 3 Kementerian Sosial dalam rangka optimalisasi BST bagi keluarga terdampak pandemi COVID-19 tahun 2021 yang disalurkan selama 4 bulan, mulai Januari sampai dengan April senilai Rp300.000 per bulan per KPM. Pihaknya langsung mengirim surat ke seluruh camat. Tujuannya untuk meneruskan informasi tersebut kepada kepala desa dan kelurahan. Bantuan sosial tunai selama 4 bulan itu dicairkan melalui kantor pos. Tahun ini bantuan sosial tunai sudah cair 2 bulan dan saat ini sedang proses pencairan bulan ketiga. Menurut surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan memang barusan kami terima kemarin itu bahwa data penyaluran BST itu sampai dengan 4 bulan yaitu Januari sampai dengan April yang besarnya ya Rp300.000 per bulan. Untuk diketahui, tujuan program BST COVID-19 dari Kemensos RI adalah untuk menjaga kemampuan daya beli penduduk di mana ekonomi masyarakat terdampak akibat pandemi.
Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Beralih ke Realita FM Pamekasan, si Propam Polres Pamekasan periksa disiplin izin pinjam pakai senpi personil. Selengkapnya bersama Ayudia. Si Propam Polres Pamekasan periksa disiplin izin pinjam pakai senpi personel. Penegakan disiplin peminjaman senjata api atau senpi bagi personel Polres Pamekasan maupun seluruh polsek jajarannya terus dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Si Propam Mapolres setempat. Senin 8 Maret 2021 kemarin, para pemilik senpi yang rata-rata terdiri dari intelijen satuan Polres dan pimpinan tersebut satu persatu menunjukkan izin surat pinjam pakai kepada Propam Polres Pamekasan yang dikomandani Ibtu Eko Budi. Ibtu Eko menjelaskan pemeriksaan rutin senpi itu dilakukan untuk disiplin penggunaan dan pemakaian, mulai dari administrasi hingga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi personel, terutama syarat pinjam pakai. Ibtu Eko mengklaim ada beberapa senjata api yang surat izinnya sudah kadaluarsa, sehingga perlu diperbaiki kembali agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Terkait pemeriksaan senpi yang dipinjam pakaikan kepada personel Polres dan Polsek, pada hari ini harus sudah clear pemeriksaan senpi terkait dengan disiplin tentang penggunaan, pemakaian, dan syarat-syarat administrasi lainnya, terutama syarat pinjam pakai. Berdasarkan data, terdapat 105 pucuk senjata api yang dipinjam pakaikan ke personel Polres Pamekasan, serta 73 pucuk senjata api yang dipinjam pakaikan ke jajaran polsek yang ada di Pamekasan. Ibtu Eko berharap semua personel disiplin dan tertib dalam pengurusan administrasi dan izinnya. Kemudian diwajibkan mereka lulus psikosenjata api dan mahir menembak minimal kelas 1 maupun 2. Reporter Realita FM Ayudia melaporkan. Kevin Chandra, LPPL Suara Gresik menginformasikan Bupati Gresik ajak seluruh pihak dukung program Nawakarsa. Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik mengajak seluruh kelompok dan organisasi masyarakat, kepala desa, lurah, serta kepala organisasi perangkat daerah untuk mendukung program Nawakarsa. Hal ini disampaikan Gus Yani saat memimpin upacara Hari Jadi Kota Gresik yang ke-534, sekaligus memperingati ulang tahun Pemkab Gresik ke-47 tahun. Peringatan digelar sederhana di halaman kantor Bupati Gresik. Gus Yani juga memohon dukungan untuk turut mensukseskan program Nawakarsa menuju tatanan Gresik baru, mulai dari tingkat desa untuk memperbaiki tatanan masyarakat. Beliau juga mengatakan pihaknya akan memberikan fasilitas yang sama seperti yang ada di kota, baik itu fasilitas layanan internet, fasilitas kesempatan layanan pekerjaan, maupun fasilitas kesehatan melalui program BPJS. Bupati Gresik meminta kepala desa dan camat untuk bekerja lebih keras, cepat dengan menciptakan berbagai strategi kreatif dan memberikan penyederhanaan birokrasi sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang terbaik. Dalam upacara kali ini, Gus Yani mengundang seniman tradisional maupun seni kreasi baru, sekaligus mengajak seluruh pihak memperhatikan seniman yang ada di Kabupaten Gresik. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Dilantik jadi Bunda Duta Genre Kota Madiun, Yuni Maidi akan sinergiskan program PKK dan Duta Genre. Selengkapnya bersama Amanda, Suara Madiun. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, menjalani pelantikan sebagai Bunda Duta Generasi Berencana Kota Madiun. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Bunda Duta Genre Jawa Timur, Arumi Bahsin Emil Dardak secara virtual. Pelantikan Bunda Genre diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan program Bangga Kencana, terutama dalam upaya menyempurnakan kualitas generasi penerus bangsa, baik secara kesehatan, karakter, dan moral remaja. Yuni Maidi menuturkan, setelah pelantikannya ini diharapkan seluruh program-program yang bisa disinergikan antara PKK dan Duta Genre segera dilaksanakan, mengingat PKK merupakan mitra pemerintah daerah, sehingga melalui program ini dapat mendukung pembangunan di Kota Madiun. Utamanya, meningkatkan karakter generasi muda. Lebih lanjut, Yuni menuturkan tantangan generasi muda saat ini cukup besar. Untuk itu, diperlukan benteng yang kuat agar mereka tidak mudah terjerumus dengan hal-hal negatif. Maka dari itu, peran Bunda Genre diharapkan dapat memberikan bimbingan dan perhatian lebih serius agar generasi muda semakin terarah. Amanda, Suara Madiun. Khairunisa dari Suara Sampang menginformasikan Hajah Mimin Slamet Junaidi dikukuhkan sebagai Bunda Genre Kabupaten Sampang. Ketua TP PKK Sampang, Hajah Mimin Slamet Junaidi dikukuhkan sebagai Bunda Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Sampang oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur pada Selasa 9 Maret 2021. Pengukuhan Bunda Genre tersebut dilaksanakan di Pendopo Trunojoyo yang dilakukan secara virtual
Saat Rakornis bertemakan pemantapan program Bangga Kencana di masa pandemi oleh Ketua TP PKK Jatim Arumi Bashin, Kepala Perwakilan atau Kaper BKKBN Jawa Timur, Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso MPD. Hadir pula Ketua IBI Provinsi Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya. Arumi Bashin sebagai Bunda Jendre Jatim dalam kesempatan tersebut mengukuhkan Ketua TP PKK Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur sebagai Bunda Jendre Kabupaten Kota secara virtual. Ketua TP PKK Kabupaten Sampang Hajah Mimin Selamat Junaidi mengaku bangga setelah dikukuhkan sebagai Bunda Jendre di Sampang masa bakti 2021-2024. Tugas tersebut menurutnya harus diemban dengan baik bagaimana membuat semangat remaja berencana agar tercipta remaja yang bergenerasi emas. Kepala Dinkes dan KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan bahwa program Bangga Kencana bertujuan untuk mengarahkan agar keluarga mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, pendidikan, dan sebagainya sehingga akan terbentuk keluarga-keluarga berkualitas. Hoirunisa Suara Sampang melaporkan. Dan informasi yang terakhir dari Suara Sidoarjo, jelang Ramadan, Bupati minta progres vaksinasi lebih dimasifkan. Selengkapnya bersama Panji Harto. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 Sidoarjo Kuat dan Sehat. Gus Budlor, Bupati Sidoarjo yang membuka sosialisasi ini bilang, protokol kesehatan prokes perlu lebih ditingkatkan lagi, mengingat sebentar lagi masuk bulan Ramadan, sehingga banyak kerumunan khususnya di tempat ibadah. Kata Gus Budlor, hal ini perlu dilakukan supaya kegiatan beribadah lebih nyaman. Untuk memutus mata rantai penularan penyakit melalui vaksinasi COVID-19. Sebentar lagi kita akan Ramadan, akan banyak kerumunan, masyarakat berkerumun misalkan di masjid, di musola dan sebagainya. Saya harap atensi khusus untuk yang beribadah sehingga beribadah lebih nyaman karena Sidoarjo ini mayoritas adalah masyarakat Islam. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lydia Murniati, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.